Ya. Mbak Serli, ini yang masuk berapa orang? Si Wiwi nggak ada ya? Wiwi nggak ada. Mungkin sinyalnya, Pak. Oh iya, Iya, ya. oke. Harus masuk lagi. Coba panggil lagi supaya masuk lagi dia tuh Wiwi-nya. Ya, Ya. oke, baik, Pak. Oke, Serli ya, kita sudah diskusi ya, dan sudah menjalani rangkaian sidang skripsi dari presentasi sampai sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari dosen APS ya, Pak Didik dan saya ya. Eh, dari Pak Didik itu tidak ada koreksi skripsi kamu, nggak ada. Kalau saya ada itu, saya belum kamu berikan alasan lebih logis ya, analisis situasi itu ya. Nah, kalau bisa ada kaitannya lah ya. Juga gizi teori itu juga kayaknya lemah itu menjelaskan CO dualisme dengan metode audit itu lemah kayaknya ya. Kayaknya lemah gizi teori itu. Karena bisa juga buat, tapi kamu jelaskan seperti ini, bisa juga karena campur tangan apa CEO dalam audit itu supaya hasilnya bagus. Nah, dia ada kasih problem di situ ya. Bisa jelaskan seperti itu. Tapi penjelasan itu nggak ada kamu lakukan itu, nggak ada di situ. Kamu jelaskan kemana itu, dan kayaknya eh, dualitas jabatan itu kayaknya agak lemah itu. Tapi kalau jumlah CEO ya, mungkin banyak jumlah CEO mempengaruhi proses audit, itu bisa jadi aja. Ya. Tapi kalau jabatannya gimana itu agak terbalik sih ya. Coba kamu cek lagi itu. Dan yang kedua juga COVID itu hubungan dengan proses audit apa ya? Supaya kamu bisa menjelaskan di teori kamu sebutkan. Jadi masalah audit itu bukan kota apa? COVID itu nggak ada hubungan kota audit ya. Coba cari-cari materi, ada nggak penelitian yang menjelaskan COVID dengan proses audit ya. Kalau COVID dengan kinerja keuangan, dengan kondisi ekonomi, itu ada ya. Yang audit ada nggak? Coba cek lagi, sebetulnya ada. Kamu lihat bagaimana dia menganalisis itu ya. Ya, supaya nggak salah kamu menyampaikan kenapanya itu ya. Itu cek lagi deh. Sayang juga itu kan, ya, kamu udah berusaha tapi di akhir eh, nggak kurang kurang enak endingnya ya. Itu yang sedih. Udah bagus sih ya. Sehingga dengan demikian kami ya kami memberikan nilai sudah 80,34 lulus ya, dapat A ya. Dapat A itu nilainya relatif ya, relatif artinya jangan sampai saudara A itu sudah segalanya. Kalau kamu tahu prioritasnya, bagaimana soal analisis kan belum optimal. Nanti kalau objektif kan nggak bisa dapat A sebenarnya. Tapi karena kita melihat proses saudara, dapat A juga. Jadi A itu relatif nilainya. Kalau tempat lain tuh kualitas A itu kalau seandainya analisis bagus ya, bagus hasil. Kalau hanya sampai ke hasil ulang data itu baru B plus ya, B plus. Tapi ketiga minus. Tapi kita kasih A karena banyak pertimbangan lain ya, lain. Report kamu, informasi di bimbing kamu sudah berusaha keras ya, bekerja ya. Dan kita tahu juga dari pegawai satu, memang kelemahannya analisis itu. Karena apa? Karena tidak pernah dapat ilmu juga di kelas kan. Ada nggak dapat ilmu di kelas? Ada nggak dapat? Nggak ada ilmu di kelas. Ya. Dan sudah nggak pernah diskusi juga sama dosen tentang itu. Nggak ada. Jadi sudah hanya baca dari jurnal ya. Sudah persepsikan sendiri ya. Itu nggak apa-apa. Satu sampai situ ya. Yang kali satu S2 aja belum tentu bisa menulis dengan baik ya. Jadi kita maklumi, maka kita kasih sudah A. Report itu ya. Report A gitu. 80,34 ya. Jadi kita ucapkan selamat ya, sudah bisa lulus dapat A. Nah, sebelum saya sampaikan ke Pak Didit sama Bu Vivi, saya langsung aja ya. Jadi sudah kan saya jadi alumni sekarang, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak dari alumni. Di alumni itu hanya pesan saya,
jaga integritas ya. Integritas mahasiswa dengan alumni itu beda. Integritas mahasiswa sudah disiplin, ya, tidak nyontek, ya, kemudian tidak menjelekkan dosen di belakang, dan selama kuliah sudah tidak pernah bikin alma mater jadi rusak namanya selama kuliah itu. Kalau jadi alumni apa? Alumni itu integritasnya ada juga. Jadi nilai IBS itu berlaku untuk pegawai, berlaku untuk dosen, berlaku untuk mahasiswa juga, dan berlaku untuk alumni juga. Ya. Apa integritas itu? Integritas alumni itulah bagaimana alumni itu menjaga nama baik alma maternya. Dan apapun terjadi di kampus ya, walaupun itu tidak bagus ya, jangan sampai keluar. Jangan sampai ditulis di medsos ya. Jangan sampai ikut mencela juga. Sama sudah jadi warga negara Indonesia begitu sudah di Singapura, saya jelek-jelekkan Indonesia, nggak bagus ya. Saya mudah sendiri. Apalagi EBS kecil, EBS kasihan itu ya. Dijelekkan, sudah kecil, dijelekkan lagi. Jadi kalau ini mohon maaf aja, umpama kalau saya tinju anak kecil, saya tinju orang besar, yang cepat mati itu anak kecil. Berarti nggak? Kamu jelekkan EBS yang kecil ini, sekali jelekkan langsung mati EBS. Kecuali EBS itu kayak seperti UI, itu besar tuh. Nggak terasa, UI itu kalau jelekkan nggak terasa dia. Tapi EBS jelekkan langsung terasa, bisa mati langsung. Ya, nah, itu harus sampaikan ke alumni, logika seperti itu sampaikan. Mungkin ada dosen ngomong seperti saya ini, tapi saya yakin sudah ngerti maksud saya itu. Berapa kecil, ya, alumni baru 2.000 orang, satu orang alumni jelekkan IBS bisa langsung mati. Tapi UI besar ya, itu besar sekali. Jangankan satu mahasiswa, 50.000 orang jelekkan UI itu akan mati UI itu, ya, karena besarnya itu. Sama sudah kalau mukul gajah, dipukul gajah itu nggak bergeming. Coba diinjak semut, sekali injak mati kan. Itu saya pahami sebagai seorang alumni itu harus tahu. Karena banyak alumni yang tiba-tiba ikut menjelekkan IPS. Jangan alumni dosen pun dari seperti itu. Dosen harus paham juga kalau istilah seperti ini. Dosen harus sadar juga ya. Jangan menjelekkan IPS karena kecil kasihan IPS ini ya. Sama juga ke alumni itu. Ya. Nah, saya yakin kamu nggak seperti itu, yakin nggak seperti itulah. Tapi kita harus ingatkan, paling tidak sudah menyampaikan ke alumni lain. Kalau ada alumni yang jelekkan IPS, jangan gitu dong. Atau alumni yang nulis di medsos, kamu langsung kasih tahu, jangan gini dong. Sekolah kita itu kecil, sekelinjak bisa mati dia. Tapi kalau di UI, kamu ngomong gini, nggak ngefek ke UI, karena besarnya sekolah itu. Ya, itu sampaikan. Itu masalah integritas ya. Integritas penting, integritas ya. Kalau yang lain seperti attitude ya, kemudian knowledge itu kan udah tanggung jawab kamu di luar nanti. Nah, ini itu kalau knowledge itu bagaimana dia mengejar ilmu di luar, nggak bisa IPS dan implementasikan ilmu di IPS ya. Itu penting ya. Itu saya harapkan seperti itu. Dan kemudian yang kedua juga, sudah sama mana dulu si itu Shirley? Maaf Pak, kenapa Pak tadi terputus Pak? Apa enggak? Semalas pulang deh, semalas ya. Pulang deh. Kamu si Bamul lulusan mana? Saya SMK Tarakanita Pak. Tarakanita. Di Iya mana Pak. tuh? Di Pulau Raya 4 Pak. Oh, di Pulau Iya. Gadung ya? Enggak Pak, itu SMA-nya Pak. Saya di Pulau Raya 4-nya Pak, di daerah Tendean Pak. Tendean ya. Jadi berapa orang anak sama IPS? Banyak masuk IPS? Enggak Pak, saya doang yang masuk sana Pak. Sama ada bawaan saya Pak, ini masuk satu juga. Siapa? Ada Pak, tahun 2000, sekarang Pak 2022 oh, baru iya, masuk. Tambahin lagi dong. Ya. Jadi nanti tolong dibanyakin aja masuk ya. Jadi kamu sampaikan. Nah, bagaimana kesan-kesan kuliah selama ini di IPS ya? Kalau kesan gimana kuliah IPS? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sparta, Pak Didik, dan Bu Wiwi. Kesan-kesan saya di IPS ini, saya merasa senang belajar di IPS ini, dan saya juga merasa bangga Pak berkuliah di IPS ini, karena kalau saya tahu dari cerita teman saya yang di negeri aja tuh Kak, pengajarannya tuh tidak
apa ya Pak, kayak se-IBC gitu, kayak cuma temen saya cerita skripsinya aja kayak skripsi gue nggak dinilai gitu, nggak dilihat gitu sama dosen gue, cuma langsung dia cuci. Karena di IBS saya dibimbing bener-bener Pak, kayak dari saya nggak ngerti cara perbandingan apa gitu, saya dibantu Pak oleh bapak ibunya juga. Dan saya, menurut saya IBS tuh karena bukannya dia swasta nggak bagus ya Pak, bagus juga, dia bagus sekali Pak. Malah karena saya juga sekarang bekerja gitu juga banyak terkenal Pak lulusan IBS, oh yang di Kemang gitu Pak, jadi kayak terlihat bagus Pak dibanding lulusan lainnya Pak. Oke, terima kasih. Dan kesan yang baik itu tolong kamu sampaikan juga ya ke orang-orang di belakang kita, ke alma mater saudara, tetangganya. Nanti kalau terima bekerja di kantornya sampaikan seperti itu ya. Jadi kalau di depan kita mungkin nggak ngefek lah, ya, tapi di belakang kita, di depan orang ramai kau sampaikan itu ngefek banget. Ya. Jadi kalau kamu misalnya siapa tahu nanti diminta oleh SMA Tarakanita memberikan apa topik tentang apa, diselipkan tentang IBS tuh, tentang IBS ya. Agak sekitar 5 menit lah tentang IBS. Bagaimana pengalaman kuliah di IBS? Selipkan aja, dicari hari ke IBS itu, seperti itu. Dan kalau nanti sudah diminta oleh klien untuk apa itu hasilkan juga IPS, itu yang kita harapkan ya, sehingga bisa ada efek multiplier terhadap kemajuan IPS ini. Terus sekarang IPS itu masa turun sekali mahasiswa, akuntansi itu turun drastis turunnya. Ya turun itu kalau masalah COVID sekolah jadi nggak banyak turun, cuma IPS yang parah turunnya. Ya, kampus lain nggak gitu. Ya. Kampus yang middle ke menengah ke atas tuh nggak seperti IBS kan termasuk kampus middle ke atas sebenarnya kan, Ya Pak, tapi benar. ya turun drastis ya, tapi kampusnya enggak. Ini turun ini biasa kampus yang bawah biasanya turun seperti IBS ini. Nah, itu ada apa gitu, itu ada apa, jadi kita mintakan LUMI untuk bisa berperan aktif juga, jadi supaya mengontrol ada nggak LUMI lain yang nggak kondusif terhadap IBS, tolong diingatkan terus ya, dan tolong disampaikan hal baik itu kepada orang ramai gitu. Itu aja saya sampaikan. Kira-kira apalagi yang kamu berikan saran kepada kemajuan IPS? Kira apa? Saran saya sih tidak ada Pak, sudah cukup bagus sekali Pak buat pengajarannya, bimbingannya Pak di kampus Di IBS. antara program yang dari IPS itu mana yang paling berkesan buat saudara? Program paling berkesan itu ini Pak, yang walaupun Bank Indonesia saya magang webinar aja tuh Pak, kayak terkesan juga sih Pak. Jadi yang dimana saya kalau di misalnya langsung offline kan Pak, cuma divisi itu aja ya Pak yang saya tahu. Sedangkan kalau webinar itu kan jadi saya tahu dengan money changernya, terus pertaniannya gimana, dan juga pas program terkesannya itu yang program magang 6 bulan itu sih Pak, benar-benar kayak IBS. Saya kira orang-orang pada nggak tahu Pak IBS, ternyata pada tahu dan bilang bagus juga kampusnya, banyak yang masuk S2 juga sih Pak di sana, pada Ya, bilang okay. bagus. Ya itu ya, IPS terkenal tapi masa turun ya. Jadi kita berusaha untuk berusaha ke arah situ lah ya. Karena kasihan juga ya. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa naik mahasiswanya, mahasiswa baru ya. Amin Bang. Saya belum tahu sampai di mana mahasiswa karena sekarang saya kan sudah nggak jadi UK1 lagi, nggak tahu. Tapi saya doakan supaya mahasiswa IPS bisa bertambah dengan baik. Ya. Iya, Itu aja amin sampaikan. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami silakan Pak Didik, silakan Pak Didik. Terima kasih Pak. Shirley, Ya Bapak. kamu dari tadi di Tarakanita ya? Iya Pak, Nah, Tarakanita. sekarang kamu bantulah guys ya, promosikan Pak. di Tarakanita ya. Iya Pak. Kalau kamu ada pun saudara, Bang, promosikan juga. Iya Pak. Oke, saya cukup aja. Iya Pak. Pak. Terima kasih Pak. Dari Bu Wiwi ada, silakan. Oke, silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih Pak Sparta, Pak Didik yang telah memberikan masukan mulai dari ujian proposal sampai dengan ujian akhir yang dilaksanakan oleh Shirley. Shirley, Ibu ucapkan selamat ya atas kelulusannya sudah menjadi sarjana akuntansi dari Indonesia Banking School ya, masih tapi dalam catatan masih ada revisi ya Shirley ya, untuk nanti dibuat revisinya sesuai dengan masukan dari Bapak Dr. Sparta dan Pak Dik ya, dalam waktu paling lambat 2 minggu ya sudah harus direvisi. Dan juga Ibu di samping sebagai dosen pembimbing juga masih saat ini menjadi Kaprodi
akuntansi di Indonesia Banking School ya, menyampaikan salam dari pimpinan Indonesia Banking School dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Sherly yang sudah mempercayakan Sherly untuk mengemban ilmu ya di Indonesia Banking School. Semoga ilmunya bermanfaat untuk karir Sherly ke depannya ya. Jaga nama baik alma mater Indonesia Banking School, berikan kebanggaan kepada Indonesia Banking School dari prestasi Sherly ya. Dan tadi juga pesan dari Pak Sparta, Pak Dik-Dik, ajak teman-teman, sahabat, kerabat Sherly untuk daftar kuliah di Indonesia Banking School. Ya, itu saja ya Sherly ya. Selamat dan sukses selalu Sherly. Ya, amin Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sparta, saya sudah sampai di sini. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Dengan demikian berakhir acara sidang skripsi ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Oke, kita persilakan Pak Didik, tolong buka video Pak Didik sebentar aja. Ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ini Pak Didik udah susah banget ketemu nih. Nah, sebentar ya, saya masuk ke grup mana? Ya, grup saya aja nanti ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya kepada Bu Iwi yang sudah membimbing Sherly ya selama ini, dan Pak Didik yang sudah mau ikut menguji atau memberikan masukan kepada Mbak Sherly. Kami ucapkan terima kasih, dan juga terima kasih tak terhingga kepada Mbak Devita yang sudah mengurus sidang-sidang cukup banyak, hanya sendiri aja yang ngurus ya. Terima kasih banyak Mbak Devita. Semoga IBS ke depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Sparta, Ya, Bu Wiwi, sama-sama. Pak Dik-Dik. Terima kasih Pak Sparta. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak. Ya. Pak Dik-Dik, Pak Sparta izin mau menyampaikan, Pak Dik-Dik, Ya, Pak Sparta, ya, nanti ya. yang untuk KIA 9 yang dapat sertifikat itu adalah